Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nah, mau tak mau aku mengatakan bahwa aku sangat mengagumi keberanianmu. Jika itu aku, jangan bicara tentang datang sendirian, hanya berbicara tentang alam mendalam bumi ini. Hehe, aku tidak akan punya wajah untuk memasuki arena ini. Feng Zanyun tersenyum mengejek. Tiba-tiba, kulitnya berkedip, dan pandangannya beralih ke tengah kursi utama. Suaranya terdengar penuh semangat, Master Sekte muda, dan Tetua Agung telah tiba. Saat ini, napas Feng Zanyun tiba-tiba menjadi tergesa-gesa dan singkat. Matanya menatap ke depan dengan kaku, dan suaranya mulai bergetar. Itu, mungkinkah Putri Salju? Arena yang sangat besar itu mampu menampung hampir 3 juta orang, hanya suara nafas semua orang yang terdengar seperti gemuruh guntur. Namun pada saat ini, arena besar itu langsung menjadi sunyi senyap, bahkan setetes jarum pun bisa terdengar, dan sepertinya segala sesuatunya membeku saat bergerak. Tatapan semua orang diarahkan ke atas, dengan penuh perhatian mengamati nyala api Phoenix yang telah menyala di langit. Nyala api di udara berbentuk burung Phoenix terbang. Di atas api Phoenix, beberapa siluet turun perlahan. Di antara kursi Sekte Divine Phoenix, semua peserta dari Sekte Divine Phoenix sudah duduk, bahkan para pangeran, tetua, Master Aula, Master Pavilion, dan Master Kota sudah ada di sana. Tapi 15 kursi terdepan dari klan Phoenix Ilahi masih kosong. Dan posisi 15 kursi ini ternyata lebih tinggi daripada posisi para pangeran dan tetua. Hari ini, pemilik 15 kursi tengah akhirnya tiba. Siluet di udara perlahan turun saat mereka menginjak api Phoenix. Termasuk di antara orang-orang ini adalah Feng Hengkong dari Sekte Divine Phoenix dan Tetua Agung Feng Feiyan. Tuan Muda Sekte dan Putra Mahkota, Feng Ximing, juga berbaris dengan rapi. 10 orang lainnya semuanya adalah eksistensi tingkat tetua dan master kota yang berada di puncak kekuatan dan prestise di Sekte Divine Phoenix. Tanpa melebih-lebihkan sedikit pun, setiap individu di antara orang-orang ini adalah eksistensi super yang mampu menunjukkan penghinaan di langit yang mendalam. Mereka berdiri bersama. Aura mereka yang sangat besar menyelimuti seluruh arena, membuat 3 juta orang di arena merasakan perasaan tercekik yang berat. Namun, termasuk Master Sekte Phoenix Suci Feng Hengkong, tidak ada satu orang pun yang menjadi titik fokus pandangan semua orang. Tatapan semua orang, seolah terkunci oleh suatu kekuatan yang tak tertahankan, tertuju pada sosok gadis muda yang lembut yang berdiri di samping Feng Hengkong. Dia mengenakan pakaian Phoenix yang mewah dan mengenakan Phoenix Jade Crown. Kaca Phoenix Jade yang menggantung di mahkotanya benar-benar menutupi wajahnya, membuat seseorang bahkan tidak bisa melihat sekilas pun kulit dan keanggunannya. Tetapi ketika orang-orang melihat gadis seperti itu, yang kulitnya bahkan tidak terlihat, jiwa mereka tiba-tiba masih melonjak dengan kuat. Mereka tidak dapat menggambarkan perasaan seperti itu, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam alam mimpi ilusi, melihat seorang gadis yang keluar dari mimpinya. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajahnya, hati setiap orang dipenuhi dengan perasaan seperti itu, keyakinan yang sangat kuat bahwa dia pasti memiliki penampilan paling sempurna di dunia, tidak kalah dengan peri surgawi. Ini tampak seperti semacam sihir, dan juga tampak seperti temperamen melamun yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang gadis muda dari dunia fana. Pada saat ini, keberadaan tingkat Feng Hengkong dan Feng Feiyan di samping gadis muda ini sepenuhnya menjadi alat peraga dekoratif, banyak bintang di sekitar bulan yang melengkung. Faktanya, ketika Feng Hengkong dan gadis muda itu berdiri di tengah, dan yang lainnya berdiri tersebar merata di sekitar mereka, pusat dari wilayah yang mereka lingkari bukanlah Feng Hengkong, melainkan gadis muda itu. Putri Salju, itu adalah Putri Salju dalam dongeng. Di dalam arena, seorang pria berteriak dengan semangat.
Selain Putri Salju, yang dapat berdiri sejajar dengan Master Sekte Phoenix, selain Putri Salju, yang dapat memiliki karakter surgawi, surga. Aku benar-benar melihat Putri Salju dalam dongeng. Setelah menghabiskan 1/10 dari properti keluarga untuk mendapatkan tiket masuk ini, awalnya aku merasa sedikit tertipu, tapi untuk bisa melihat sekilas Putri Salju, bahkan jika aku kehilangan seluruh kekayaan keluarga, itu akan menjadi sangat berharga. Aku tidak mungkin sedang bermimpi, kan? Putri Salju hanya muncul satu kali ketika dia berusia 13 tahun, hari ini, aku benar-benar menyaksikan pesona dan keanggunannya dengan mataku sendiri. Sayang sekali, kami tidak bisa melihat wajah Putri Salju. Putri Salju yang berusia 13 tahun telah memiliki kecantikan bagaikan makhluk surgawi. Putri Salju yang berusia 16 tahun saat ini, entah sejauh mana kecantikannya telah berkembang. Ketahuilah kepuasannya, kamu bisa menyaksikan sosok Putri Salju dengan mata kepala sendiri, sudah merupakan rejeki yang didapat oleh inkarnasi Anda sebelumnya. Bagaimana mungkin penampilan surgawi Putri Salju menjadi sesuatu yang layak dihargai oleh orang-orang biasa seperti kita? Arena besar sekali lagi menjadi riuh. Suasana berapi-api yang memenuhi seluruh arena, semuanya berubah menjadi kegembiraan dan seruan terhadap Putri Salju, membuat orang-orang hampir lupa mengapa mereka datang ke sini hari ini. Mereka merasa bahkan jika mereka meninggalkan arena sekarang tanpa bisa melihat turnamen peringkat, bisa melihat sekilas kecantikan Putri Salju sudah bernilai lebih dari puluhan juta kali lipat. Di seluruh dunia ini, yang bisa menimbulkan kejutan besar dengan pintu masuk, apalagi dengan fitur tertutup, Putri Salju akan menjadi satu-satunya. Tatapan Feng Hengkong tenang namun bermartabat. Matanya menyapu seluruh penonton, dan tidak sedikit pun terkejut dengan keributan yang tiba-tiba ini. Tatapannya berbalik, dan ketika jatuh ke Feng Shuer di sampingnya, tatapan bermartabat itu langsung menjadi sangat lembut, begitu lembut seolah-olah dia takut tatapannya akan membahayakan dirinya. Hegemon nomor 1 dari 7 negara langit yang mendalam ini, makhluk tertinggi seperti Istana Kaisar Langit, juga hanya akan mengungkapkan ekspresi seperti itu di matanya ketika menghadapi putri tunggalnya ini. Putri Salju, ini benar-benar Putri Salju. Wajah Feng Zanyun menjadi memerah. Kakinya gemetar, dia bersemangat dan tergerak hingga hampir terjatuh ke tanah. Tangannya menekan posisi jantungnya dengan kuat, seolah-olah tidak melakukannya, jantungnya malah akan melompat keluar dari rongga dadanya. Dia sudah berencana untuk melemparkan Yun Ce ke sini dan segera pergi, tapi kemunculan Putri Salju membuat langkah kakinya tidak bisa bergerak lagi. Kedua matanya lekat-lekat mengawasi, saat jiwanya hampir terbang keluar dunia. Yun Ce secara alami menyadari pesona Feng Shuer. Melihat sosok Shuer yang menawan di kejauhan, dan melihat ekspresi Feng Zanyun. Sebagai seorang pria, dia benar-benar ingin mengaum dengan bangga, aku tidak hanya melihat penampilan asli Shuer, aku bahkan menyentuh tangannya dan rambut, apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu iri? Tentu saja, dia sama sekali tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Melihat reaksi semua orang, dia yakin jika dia benar-benar berteriak, Feng Hengkong tidak perlu mencabik-cabiknya secara pribadi, semua orang yang hadir akan menggunakan tatapan mereka untuk menusuknya sampai dia tampak seperti landak. Yun Ce menepuk Feng Zanyun, berpura-pura bingung, dan bertanya, bukankah kamu dari Sekte Divine Phoenix? Mengapa kamu masih bersemangat melihat Putri Salju? Mungkinkah orang-orang di dalam sekte Anda biasanya tidak melihatnya? Tentu saja, di dunia ini, berapa banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk berada di dekat Putri Salju? Feng Zanyun berkata dengan emosional, Putri Salju biasanya disimpan di samping leluhur Dewa Phoenix. Dia adalah orang pertama dalam sejarah Sekte Phoenix Ilahiku yang secara pribadi diberikan bimbingan oleh leluhur Dewa Phoenix. Selain Master Sekte dan orang-orang setingkat Tetua Agung, bertemu Putri Salju adalah hal yang mustahil.
Setelah berbicara tentang hal ini, Feng Zanyun tiba-tiba terbangun dari kegembiraannya. Fok. Kenapa aku baru mengatakan semua ini padamu? Anda praktis telah melewati 8 juta tahun keberuntungan. Seseorang yang hanya berada di alam mendalam bumi, yang mewakili kekaisaran angin biru sebagai pengganti sementara, sebenarnya bisa melihat putri salju di tempat hidupmu bisa dianggap berharga sekarang. Ya, Yunce mengangguk, lalu diam-diam merajut alisnya, leluhur Dewa Phoenix. Tanpa diragukan lagi, itu pasti roh Phoenix. Dia bertanya dengan penuh selidik, kamu baru saja mengatakan, leluhur Dewa Phoenix. Saya pernah mendengar bahwa Sekte Phoenix Suci Anda memiliki sejarah setidaknya 5.000 tahun, leluhurmu bisa hidup sampai umur 5.000 tahun. Feng Zanyun menggunakan tatapan seolah-olah dia sedang melihat seorang yang terbelakang dan melirik Yunce dari samping, kamu bukan siapa-siapa dari Blue Wind Empire, bagaimana Anda bisa memahami informasi dalam Sekte Phoenix Ilahi saya? Leluhur Dewa Phoenix kita adalah roh paling kuat di dunia. Apa arti 5.000 tahun yang tidak penting? Leluhur Dewa Phoenix memiliki kehidupan abadi. Itu akan selalu melindungi Sekte Phoenix Ilahiku, dan tidak akan pernah layu. Apakah Anda mengetahui 4 tempat suci? 4 tempat suci agung semuanya memiliki sejarah puluhan ribu tahun, tetapi 5.000 tahun yang lalu, Sekte Phoenix Ilahiku bangkit secara tiba-tiba. Dalam waktu kurang dari 300 tahun, sekte ini telah menjadi sekte nomor 1 di benua langit yang mendalam. 4 tempat suci tidak pernah mencoba menindas kami, apa kamu tahu kenapa? Hehe, itu karena keberadaan leluhur Dewa Phoenix kita. Bahkan jika itu adalah Kaisar Suci, penguasa lautan, Raja Surgawi, atau Master Pedang, mereka tetap tidak berani bertindak gegabah di depan Dewa Phoenix leluhurku. Feng Zanyun selesai berbicara dengan angkuh, lalu mengerutkan bibirnya dengan nada menghina, lupakan saja, membicarakan hal ini kepadamu tidak ada gunanya. Semasa hidupmu, aku memperkirakan batasmu adalah tahap akhir dari alam mendalam langit. Bahkan jika kamu berkultivasi selama 10.000 nyawa, kamu tetap tidak akan bisa menyentuh kekuatan leluhur Dewa Phoenix saat ini. Oh, jawab Yunce tanpa banyak berpikir, lalu tenggelam dalam pikirannya, dari apa yang dikatakan Feng Zanyun, leluhur Dewa Phoenix tidak hanya masih ada, ia juga memiliki umur yang tidak terbatas, dan bahkan membuat 4 Dewa Agung gemetar karena kekuatannya. Namun Jasmine mengatakan dengan nada yang sangat pasti, bahwa roh Phoenix telah mati. Mungkinkah, Sekte Divine Phoenix telah menyembunyikan fakta bahwa roh Phoenix telah mati selama ini? Ini sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, keberadaan roh Phoenix merupakan penghalang besar bagi 4 tempat suci. Jika berita kematian roh Phoenix menyebar, maka pencegahan terbesar dari Sekte Phoenix Ilahi tidak akan ada lagi. Selain itu, ia juga tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menantang 4 tempat suci lagi. Api Phoenix di bawah Feng Hengkong dan rekan-rekannya padam, dan mereka mendarat di tanah, lalu duduk di kursi mereka. Feng Shue'er duduk di samping Feng Hengkong, posisinya sejajar dengan Feng Hengkong. Semua orang duduk di belakang mereka. Yunce diam-diam memperhatikan siluet Feng Shue'er, dan hatinya menghela nafas ringan. Shue'er, lain kali kau melihatku, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu akan terluka dan sedih? Jika itu yang terjadi, bahkan aku tidak akan mampu memaafkan diriku sendiri. Adapun Feng Zanyun, dia sudah benar-benar tidak punya keinginan untuk pergi. Dia menatap lekat-lekat siluet Feng Shue'er yang seperti mimpi, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kegilaan dan pengabdian. Yunce memperkirakan bahwa saat ini, bahkan jika dia memukulnya dengan tongkat, dia tidak akan pergi. Feng Hengkong hanya duduk, melirik jam, mengalihkan pandangannya ke kursi khusus yang disediakan untuk mereka yang berasal dari 4 tempat suci, dan berkata, apakah tamu terhormat dari tempat suci sudah tiba? Mereka selalu sombong dengan status mereka,
dan tidak akan pernah tiba sampai saat-saat terakhir, Master Sekte tidak perlu memikirkannya. Niat mereka ditetapkan pada primordial mendalam ark, mereka pasti akan datang, Feng Feiyan berkata tanpa ekspresi. Dia adalah kakak laki-laki Feng Hengkong yang mempunyai hubungan langsung, dan hanya 7 tahun lebih tua darinya, namun dia tampak 20 atau 30 tahun lebih tua. Dengan kultivasinya, pada usia 200 tahun, dia sama sekali tidak terlihat berbeda dari 20 atau 30 tahun, tetapi sangat jelas bahwa dia tidak memilih untuk dengan sengaja mengendalikan karakteristik usia dengan kekuatan yang dalam. Feng Hengkong perlahan mengangguk, karena mereka adalah tamu terhormat, kita akan menunggu 15 menit lebih lama. Hahaha, tidak perlu 15 menit. Undangan terhormat dari burung Phoenix, bagaimana mungkin aku, Ling ini, tidak datang. Tawa hangat yang memekakkan telinga terdengar dari atas, dan langsung bergema di seluruh arena seolah-olah ada angin kencang, tersentak hingga menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar hebat. Tepat setelah itu, tekanan besar yang dimiliki oleh seorang overlord menyelimutinya, saat sosok berwarna hijau dengan cepat melintas di udara, lalu jatuh ke kursi wilayah pedang surgawi yang perkasa seperti hantu. Saat suara itu terdengar, pikiran Yun Che langsung berkedip. Karena dia sangat familiar dengan suara ini. Dan ketika orang itu turun, alis Yun Che juga ikut bergerak. Benar saja, itu adalah Ling Kun. Orang di turnamen pemeringkatan Blue Wind saat itu, yang diundang sebagai saksi oleh Villa Pedang Surgawi. Saat itu, dia bahkan mengambil inisiatif untuk melemparkan ranting zaitun ke Yun Che, mengundangnya untuk bergabung dengan Mighty Heavenly Sword Regent. Siapa sangka orang yang mewakili wilayah pedang surgawi yang perkasa di turnamen pemeringkatan 7 negara ini juga adalah dia. Haha, Feng Hengkong berdiri, dan menangkupkan tangannya ke arah Ling Kun. Penatua Ling, sudah 25 tahun, saya yakin kamu baik-baik saja. Seperti yang diharapkan, orang yang datang dari Mighty Heavenly Sword Regent adalah orang ini lagi. Feng Zanyun bergumam dengan suara rendah. Lagi, artinya, itu dia yang terakhir kali juga. Yun Che bertanya, itu benar. Orang-orang di wilayah pedang surgawi yang perkasa semuanya dilaporkan berlatih pedang mereka dengan tenang, namun Ling Kun ini malah melakukan perjalanan ke 7 negara di langit yang mendalam selama bertahun-tahun, dan merupakan orang yang tinggal di luar wilayah pedang surgawi yang perkasa untuk waktu yang paling lama. Meskipun statusnya di Mighty Heavenly Sword Regent tidak terlalu tinggi, nampaknya dia telah menerima banyak pengakuan dari Master Pedang. Ling Kun juga melambai pada Feng Hengkong, secara alami, saya baik-baik saja. Daripada itu, aura Master Sekte Feng menjadi lebih kental dan mendalam, Ling ini sudah jauh tertinggal. Haha, Penatua Ling bersikap rendah hati. Feng Hengkong tertawa kecil, lalu nadanya berubah, Elder Ling, apakah orang yang datang bersamamu akan menjadi Tuan Muda Balaye? Setelah pertanyaan Feng Hengkong berakhir, corak para tetua Phoenix di belakang segera berubah sedikit saat mereka mengangkat kepala ke atas secara berurutan. Hahaha, tawa hangat lainnya terdengar dari kejauhan. Tawa ini tidak sebesar dan sekuat tawa Ling Kun tetapi disengaja dan flamboyan, dan hanya ada sedikit di benua langit yang mendalam yang berani tertawa tanpa kendali di wilayah sekte Divine Phoenix. Di tengah tawa liar, pancaran cahaya putih yang mirip dengan terik matahari tiba-tiba terpancar di langit di atas. Di sisi lain, bulan sabit mengambang yang sama mempesonanya juga muncul. Matahari dan bulan ini langsung merenggut semua kecemerlangan di angkasa ini. Seorang pemuda perlahan berjalan keluar dari pancaran sinar matahari melingkar dan bulan sabit. Mengenakan pakaian putih, alisnya setajam pedang dan matanya berkilau seperti bintang. Wajahnya seperti batu giok putih, alisnya yang miring dan ramping menembus jauh ke dalam garis rambutnya, saat senyuman menyendiri namun jahat terlihat di wajahnya, lebih tepatnya, itu adalah senyuman cabul. Sementara dia sendiri,
tidak punya niat untuk menyembunyikan kecabulan ini. Dia membuka lengannya, dan seketika itu juga, dua wanita yang menyihir dalam segala hal berjalan keluar dari pancaran cahaya, mengayunkan pinggang mereka yang seperti ular air, dan melemparkan diri ke pelukannya dari kedua sisi. Pria itu tertawa terbahak-bahak, dan di bawah sinar matahari dan bulan, lengan jubahnya berkibar saat dia turun perlahan sambil menggendong dua wanita. Terlebih lagi, ia terus-menerus menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah pada kedua tubuh wanita tersebut, seolah-olah ini adalah tempat tanpa orang. Di bawah belayan dan belayannya, kedua wanita yang menyihir itu mengerang lagi dan lagi dengan pinggang yang diremas-remas. Orang ini, alis Yunce berkerut, tapi itu bukan karena perilakunya yang benar-benar tak tertahankan di mata semua orang. Sebaliknya, itu karena dari tubuh orang ini, dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Semakin tidak terkendali dan sombong seseorang di permukaan, mereka seringkali adalah orang tidak berguna yang hanya minum dan makan, dan akan sangat mudah untuk dihadapi, tapi pada orang ini, aturan ini tidak berlaku sama sekali. Peringatan bahaya yang Yunce rasakan karena auranya sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Phoenix, tipuan kecilku ini, benar-benar tidak memadai di depan Master Sekte Phoenix. Saat pemuda itu mendarat, sinar matahari dan bulan akhirnya lenyap juga. Namun dia tidak mendarat di kursinya, dan malah mendarat di depan area tempat duduk Sekte Divine Phoenix, kurang dari 10 langkah dari tempat duduk Feng Shui. Dia melepaskan kedua wanita itu, maju selangkah, sambil sedikit mengangkat tangannya, matanya menyipit setengah. Ye Xinghan dari Sun Moon Divine Hall, sapa Master Sekte Phoenix. Saya sudah lama mendengar prestise Master Sekte Phoenix. Bisa bertemu hari ini adalah berkah dalam 3 masa hidup saya. Haha, Penatua Ling bersikap rendah hati. Feng Hengkong tertawa kecil, lalu nadanya berubah, Elder Ling, apakah orang yang datang bersamamu akan menjadi Tuan Muda Balaye? Setelah pertanyaan Feng Hengkong berakhir, corak para tetua Phoenix di belakang segera berubah sedikit saat mereka mengangkat kepala ke atas secara berurutan. Hahaha. Tawa hangat lainnya terdengar dari kejauhan. Tawa ini tidak sebesar dan sekuat tawa Ling Kun tetapi disengaja dan flamboyan, dan hanya ada sedikit di benua langit yang mendalam yang berani tertawa tanpa kendali di wilayah Sekte Divine Phoenix. Di tengah tawa liar, pancaran cahaya putih yang mirip dengan terik matahari tiba-tiba terpancar di langit di atas. Di sisi lain, bulan sabit mengambang yang sama mempesonanya juga muncul. Matahari dan bulan ini langsung merenggut semua kecemerlangan di angkasa ini. Seorang pemuda perlahan berjalan keluar dari pancaran sinar matahari melingkar dan bulan sabit. Mengenakan pakaian putih, alisnya setajam pedang dan matanya berkilau seperti bintang. Wajahnya seperti batu giok putih, alisnya yang miring dan ramping menembus jauh ke dalam garis rambutnya, saat senyuman menyendiri namun jahat terlihat di wajahnya, lebih tepatnya, itu adalah senyuman cabul. Sementara dia sendiri, tidak punya niat untuk menyembunyikan kecabulan ini. Dia membuka lengannya, dan seketika itu juga, dua wanita yang menyihir dalam segala hal berjalan keluar dari pancaran cahaya, mengayunkan pinggang mereka yang seperti ular air, dan melemparkan diri ke pelukannya dari kedua sisi. Pria itu tertawa terbahak-bahak, dan di bawah sinar matahari dan bulan, lengan jubahnya berkibar saat dia turun perlahan sambil menggendong dua wanita. Terlebih lagi, ia terus-menerus menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah pada kedua tubuh wanita tersebut, seolah-olah ini adalah tempat tanpa orang. Di bawah belayan dan belayannya, kedua wanita yang menyihir itu mengerang lagi dan lagi dengan pinggang yang diremas-remas. Orang ini, alis Yunce berkerut, tapi itu bukan karena perilakunya yang benar-benar tak tertahankan di mata semua orang. Sebaliknya, itu karena dari tubuh orang ini, dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Semakin tidak terkendali dan sombong seseorang di permukaan,
mereka seringkali adalah orang tidak berguna yang hanya minum dan makan, dan akan sangat mudah untuk dihadapi, tapi pada orang ini, aturan ini tidak berlaku sama sekali. Peringatan bahaya yang Yun Ce rasakan karena auranya sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Phoenix, tipuan kecilku ini, benar-benar tidak memadai di depan Master Sekte Phoenix. Saat pemuda itu mendarat, sinar matahari dan bulan akhirnya lenyap juga. Namun dia tidak mendarat di kursinya, dan malah mendarat di depan area tempat duduk Sekte Divine Phoenix, kurang dari 10 langkah dari tempat duduk Feng Shui. Dia melepaskan kedua wanita itu, maju selangkah, sambil sedikit mengangkat tangannya, matanya menyipit setengah. Ye Xinghan dari Sun Moon Divine Hall, sapa Master Sekte Phoenix. Saya sudah lama mendengar prestise Master Sekte Phoenix, bisa bertemu hari ini adalah berkah dalam 3 masa hidup saya. Apa? Ye Xinghan. Mendengar pemuda ini mengungkap namanya, penonton langsung berteriak kaget. Karena, ini adalah nama Tuan Muda Aula Sun Moon Divine. Orang dari Sun Moon Divine Hall kali ini, sebenarnya adalah Tuan Muda Hall. Meskipun Feng Hengkong telah mengetahui bahwa Ye Xinghan tidak terkendali terhadap wanita, dia tidak mengira dia akan begitu bejat. Dia sedikit tersenyum, dan berkata, kata-kata Tuan Muda Balai terlalu kuat. Sebaliknya, nama Tuan Muda Balai bagaikan guntur yang menembus telinga. Bertemu dengan Anda hari ini, keunggulan Anda lebih unggul daripada reputasi Anda. Kursi Tuan Muda Balai ada di sebelah kanan Penatua Ling. 3 tamu terhormat, silakan masuk ke tempat duduk Anda. Tidak perlu terburu-buru. Namun Ye Xinghan dengan santai menolaknya. Tatapannya beralih, dan tertuju pada tubuh Feng Shui. Sepasang mata yang panjang dan sipit langsung menyipit, karena memancarkan cahaya yang sangat terik. Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa Ye Xinghan telah berhasil menjalin hubungan dengan banyak wanita. Dan wanita-wanita yang dia sukai, penampilan mereka, fisik mereka semuanya dipilih dari ribuan. Dapat dikatakan bahwa kekebalannya terhadap penampilan dan watak wanita sangat tinggi, namun pada saat dia melihat Feng Shui, dia merasakan seluruh darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih, karena setiap sel di tubuhnya berdenyut kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ye Xinghan memiliki perasaan tidak berani percaya bahwa dia benar-benar ada, sementara dia jelas berada di depan matanya. Bahkan sampai pada titik di mana dia tidak bisa membayangkan keindahan surgawi macam apa yang ada di balik udara yang melampaui keduniawian ini. Keinginan untuk memiliki dengan gila-gilaan tumbuh di dalam rongga dada dan jiwanya, pada saat yang sama, fisiknya, lebih tak tertandingi di bawah langit. Dia hanyalah wanita paling sempurna, inkubator paling sempurna. Mungkinkah Dewi Phoenix ini, putri salju yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di langit yang mendalam? Menatap Feng Shui, Ye Xinghan berbicara dengan mata terangkat. Semua orang di dunia tahu nama Putri Salju, dan semua orang di dunia juga tahu sejauh mana Sekte Phoenix Suci melindungi Putri Salju. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang memiliki jutaan niat terhadap Putri Salju, mereka pasti tidak seharusnya melakukannya, dan juga tidak akan berani mengungkapkan niat tersebut di depan kerumunan Feng Hengkong dan Sekte Divine Phoenix. Namun Ye Xinghan ini memiliki tatapan seekor serigala, pergelangan tangannya berputar, tidak menyembunyikan keinginannya yang sama panasnya dengan api neraka sedikit pun, tidak ada yang tahu apakah itu karena keinginannya telah menguasai dirinya, atau dia sama sekali tidak takut dengan kemarahan Sekte Divine Phoenix. Berbagai tetua dan murid dari Sekte Divine Phoenix semuanya mengungkapkan ekspresi kemarahan. Beberapa murid inti sudah hampir meledak menjadi marah, tinju mereka mengepal erat, karena mereka berharap bisa segera bergegas dan melawan Ye Xinghan sampai mati. Putri Salju adalah permata kekaisaran Phoenix Suci, Dewi Suci di hati setiap orang. Mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun mencemari atau menyentuhnya, bahkan jika itu berarti tatapan dan kata-kata.
Bajingan ini, dia mendekati kematian. Tangan Feng Ximing mengepal erat, sendi jarinya. Para pangeran lainnya juga mengertakkan gigi karena marah, namun, identitas Tuan Muda Balai Ilahi Sun Moon menyebabkan mereka tidak berani bertindak gegabah sama sekali, meskipun mereka sangat marah. Itu adalah Tuan Muda Balai dari tempat suci. Penguasa masa depan dari tempat suci. Jika mereka melepaskan semua kepura-puraan ramah dengan Ye Xinghan ini, itu pasti akan berdampak buruk pada seluruh Sun Moon Divine Hall. Meskipun Sekte Divine Phoenix adalah sekte besar nomor satu di langit mendalam, mereka masih belum memiliki keberanian untuk melepaskan semua kepura-puraan dengan tanah suci, kecuali jika mereka dipaksa hingga pilihan terakhir. Bertentangan dengan ekspektasi seseorang, Feng Hengkong malah memasang ekspresi tenang. Dia berkata kepada Feng Suer, yang ini adalah Tuan Muda Aula Sun Moon Divine Hall, Ye Xinghan. Meskipun dia secara alami penuh nafsu dan tidak terkendali dengan wanita, dia masih bisa dianggap sebagai pemuda yang berprestasi. Sampaikan salam padanya. Kata-kata Feng Hengkong membuat sulit bagi orang untuk memahami konotasi negatifnya. Namun nada yang sangat membosankan ini, sudah secara samar-samar mengungkapkan kemarahan yang tersembunyi di balik ketahanannya. Feng Suer berdiri, dan dengan ringan membungkuk, Suer memberi salam pada Tuan Muda Balai Ye. Suara Feng Sue lembut seperti air, dan berkabut seperti awan, membuat hati dan jiwa Ye Xinghan melonjak karena mendengarkannya. Dia memulai dari Feng Suer, dan berkata dengan wajah menyeringai, "Adik Suer terlalu asing, panggilan Tuan Muda Balai Ye hambar dan asing, panggil saja aku Kakak Ye." Suara Kak Sue seperti suara seorang dewi, lebih indah dari apapun yang bisa kubayangkan. Dikenal sebagai keindahan nomor satu di langit yang mendalam, wajah Anda pasti jauh lebih cantik. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk menyaksikan penampilan menawan adik Sue di dunia lain. Retakan yang dalam langsung muncul di kursi di bawah Feng Ximing. Dia mengatupkan giginya erat-erat, dan baru saja hendak berdiri, tetapi segera ditarik kembali oleh sebuah tangan yang besar. Feng Feiyan menekannya, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan marah. Bagaimana mungkin Master Sekte mengizinkan dia menyentuh Suir sedikit pun?" Dada Feng Ximing bergerak ke atas dan ke bawah, matanya merah, tetapi dia masih menahan amarahnya dengan susah payah, bertahan dengan susah payah dan tidak bertingkah lagi. Feng Suer menjawab dengan suara yang lembut dan tenang, "Mohon maafkan Suer karena menolak." Penampilan Sue kasar, dan sulit dilihat oleh mata Tuan Muda Balai. Ye Xinghan tertawa terbahak-bahak, jika kecantikan nomor satu di dunia ini juga bisa disebut kasar, maka tidak akan ada wanita manapun yang bisa dilihat di dunia ini. Karena Suir tidak bersedia, maka tidak apa-apa. Tempat ini berada di bawah pengawasan massa. Bagaimana pesona dunia lain Kak Sue bisa dinodai oleh tatapan sekelompok orang biasa? Bertatap muka dengan adik Suer suatu hari nanti, dan menghargaimu sendirian, bukankah itu lebih menyenangkan? Hahaha. Di tengah tawa nakal, Ye Xinghan berbalik, menarik kedua wanita itu ke arahnya, saat dia berjalan menuju tempat duduknya dengan langkah tidak disiplin. Namun, setelah melihat sosok Feng Suer yang fantastik yang sama ilusinya dengan seorang dewi, dia merasa kedua wanita menawan seperti bunga di sampingnya itu sangat vulgar hingga ekstrim, menyebabkan dia tidak lagi memiliki keinginan untuk merasakannya. Bajingan ini, jika dia berani menyakiti Putri Salju, bahkan jika dia adalah Tuan Muda Balai Matahari Bulan Ilahi, ayah ini akan tetap melawannya sampai mati. Tangan Feng Zanyun mengepal, matanya merah saat dia menatap tajam ke arah Ye Xinghan. Tatapan itu, mirip dengan melihat musuh yang tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama dengannya. "Jasmine, seberapa kuat Ye Xinghan ini?" Yun Che bertanya dengan suara pelan. "Tahap tengah alam mendalam Tyrant. Dia adalah makhluk yang benar-benar tidak boleh kamu sakiti." Bahkan dua wanita di sampingnya,
adalah kaisar berperingkat tinggi. Anda harus membayar mahal jika ingin mengalahkan salah satu dari mereka. Jasmine memperingatkan dengan dingin. Tingkat dari 4 tempat suci yang agung, bukanlah sesuatu yang saat ini dapat kamu sentuh. Bagaimanapun juga, Anda sebaiknya tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda dan mencari kematian Anda sendiri. Yunche tidak berbicara, ekspresinya mendung. Saat Ye Xinghan memasuki kursi, Ling Kun segera menghampirinya, dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Tuan Muda Balai, jadi sepertinya tujuan Anda datang secara pribadi, seperti yang diharapkan adalah Putri Salju ini." Telapak tangan Ye Xinghan dimasukkan ke dalam pakaian dada wanita di sebelah kanannya, meremas sembarangan, matanya aneh dan tidak senonoh. Pada pandangan pertama padanya, aku sudah tahu bahwa nama kecantikan nomor 1 di langit mendalam ini memang pantas diterima. Baru hari ini tuan muda ini mengetahui, bahwa sebenarnya ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini. Hanya siluet dan kehadirannya saja sudah cukup untuk menaklukkan tuan muda ini, Sepertinya, tuan muda Balai tegas dalam hal ini. Ling Kun tersenyum tipis, tetapi tampaknya tuan muda Balai agak terlalu terburu-buru. Di sekte Phoenix Ilahi ini, Putri Salju dapat dianggap sebagai tabu terbesar. Terlalu terburu-buru. Hahaha. Ye Xinghan tertawa terbahak-bahak. Di duniaku, Ye Xinghan, tidak pernah ada ungkapan yang terlalu terburu-buru. Wanita yang aku sukai, mereka pikir mereka bisa menghentikanku hanya dengan sekte Phoenix suci mereka. Ye Xinghan mengulurkan jari rampingnya, dan dengan lembut membelai pinggang wanita di kakinya, saat senyuman berbahaya muncul di wajahnya. "Elderling, apakah kamu percaya padaku, dalam waktu tidak lebih dari 3 hari, Putri Salju ini, akan sepenuhnya menjadi milikku, milik Ye Xinghan. Tubuhnya, garis keturunannya, selamanya akan menjadi milikku, Ye Xinghan. Bahkan jika sekte Phoenix suci mereka tidak mengakuinya, mereka harus mengakuinya." Kelopak mata Ling Kun melonjak, kata-kata yang keluar dari mulut Ye Xinghan, pastinya bukanlah kata-kata yang tidak berdasar. Karena dia berani mengatakannya, maka dia memiliki kepastian yang pasti. Dia sekali lagi merendahkan suaranya, dan ikut tertawa bersamanya. "Kata-kata Tuan Muda Balai, tentu saja saya mempercayainya 10.000 kali. Kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Balai sebelumnya." Memalingkan matanya ke samping, Ye Xinghan menatap Ling Kun, wanita dengan 9 tubuh yang sangat indah, tidak mungkin Penatua Ling lupa, kan? Bagaimana mungkin orang tua ini melupakan masalah ini? Namun, 1,5 kilo kristal ilahi berurat ungu, saya bertanya-tanya apakah Tuan Muda Balai. Jangan khawatir, 9 tubuh indah yang mendalam yang legendaris, apalagi 1,5 kilo kristal ilahi berurat ungu, bahkan 15 kilo pun akan sepadan. Namun, Penatua Ling juga harus tahu, kristal ilahi berurat ungu ini terlalu sulit ditemukan, dan juga sering dikonsumsi secara normal. Dalam 2 tahun ini, sedikit demi sedikit, tuan muda ini juga hanya menabung 1 kilogram. Ye Xinghan mengeluarkan cincin spasial yang berkilauan dengan cahaya ungu. Di sini, ada 1 kilogram kristal ilahi berurat ungu. Saya bertanya-tanya, berapa banyak informasi tentang wanita itu yang dapat saya peroleh dengan kilogram kristal ilahi berurat ungu ini?